Ada penyanyi dangdut namanya Rhoma Irama. Rhoma Irama ngomong, Habaib itu mendoktrin kalau Habib mau dia maksiat, mau dia zina, mau dia mabok, tetap masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Tapi kali ini kita pakai yang akun yang on mic ya. Jadi channelnya Detektif D on mic. Nah, saya nggak akan ngomongin agama yang ngebahas tentang ini karena ceramahnya atau omongannya ini bukan tentang agama. Jadi saya mau merosting video-video Bahar bin Smith ya, yang menurut saya nggak ada agama-agamanya yang dibahas. Nah, buat referensi ya teman-teman, saya akan ngebahas tentang satu hal yang terkait dengan ya mungkin kemarin-kemarin Bahar bin Smith ya. Ini ada video ya Bahar marah-marah ya. Ini katanya di video ini Bahar marah-marah di depan anak-anak ya. Kita lihat videonya teman-teman. Para wali itu iman, mereka punya niat tidak sama dengan kau punya niat. Kalau kau punya niat, orang juga tahu. Kalau orang berakal tahu niatnya, maksudnya, tujuannya apa, tahu. Banyak tujuan. Satu aja saya kasih contoh, suhroh. Tujuannya pengen dikenal. Sebelumnya siapa yang kenal bin Salman? Nggak ada yang kenal kan? Makanya ada pepatah Arab begini, kalau kalian pengen dikenal ya, pengen dikenal sama seluruh jazirah Arab, kalau pengen dikenal gampang, kencingin sumur Zam-Zam, kencingin langsung dikenal kalian. Kami Ba'alawi Zam-Zam imat sampai kencing sumur itu. Paham? Kagak paham. Jadi ya sebenarnya apa ya, pepatah itu kita juga semua tahu. Cuma Bahar Zam-Zam dari mana gitu kan? Zam-Zam itu kan suci ya, terus dia itu menyehatkan. Bahar kan teriak-teriak, marah-marah, terus menghina-menghina. Gak ada mirip-mirip dengan Zam-Zam, gak mensucikan, gak ada bagus-bagusnya. Dia marah-marah, teriak-teriak, terus memanfaatkan umat Islam untuk kepentingan mereka gitu ya, untuk kepentingan suhro gitu ya, untuk kepentingan dikenal. Saya katakan seperti itu kenapa? Karena faktanya seperti itu. Mereka teriak-teriak, mereka mencaci maki, ya untuk kepentingan dikenal juga. Terus apakah ya Kiai Imad itu nggak terkenal? Ya kalau di lingkungan Kiai Imad ya terkenal. Dia kan punya pesantren, dia pimpinan pondok pesantren, dia juga punya pendidikan yang bagus ya. Udah S2, sempat S3 cuma belum selesai, atau mungkin dia nggak menyelesaikan itu, tapi ya dia sudah pernah menulis tesis teman-teman. Jadi kalau misalkan Imad ingin dikenal, Kiai Imad dia ingin dikenal, itu agak lain kalau misalkan diomong kayak gitu. Karena sampai saat ini saya tahu Kiai Imad itu nggak punya media sosial gitu, nggak punya akun media sosial. Dan kalau orang datang ke sana, orang sana semuanya udah tahu Kiai Imad di mana tinggalnya gitu. Misalkan datang ke Kresek, di mana pesantren Kiai Imad, oh di sana udah terkenal. Dan ya saya pernah datang ke sana, udah berapa waktu yang lalu pernah datang ke sana, dan saya tanya, ya semuanya tahu di sana. Dan pada saat itu ada acara, ya ramai sekali, udah terkenal teman-teman. Jadi ya sama-sama, kalau misalnya kita ngomongin suhu, ya sama-sama pingin suhu, nggak ada masalah. Kiai Imad pingin terkenal juga kan nggak ada masalahnya. Terus masalahnya apa? Dia ngomongin tentang Ba'alawi yang terputus gitu ya, terputus nasabnya, atau nggak nyambung malah, atau misalkan cuma ngaku-ngaku, dan itu menggunakan ya literatur yang menurut saya pas gitu ya. Apalagi kalau misalkan tentang tes DNA. Tes DNA dulu kamu. Jadi kalau misalkan ada orang ungkap kebenaran, dianggap sama dengan mengencingi Zam-Zam, ya kebalik sebenarnya. Dia selama ini mengencingi Zam-Zam gitu, agar terkenal. Kenapa? Karena dia mencangkukkan nasab mereka ya, ini mereka mencangkukkan nasab ke Rasulullah biar terkenal gitu. Ya sama aja mengencingi Zam-Zam, bahkan lebih parah dari itu gitu ya teman-teman. Nah ada video lagi teman-teman, ini ya sebenarnya sama sih. Dia kerjanya marah-marah mulu. Nih videonya. Ada penyanyi dangdut namanya Rhoma Irama.
Romai Rama ngomong Habaib itu mendoktrin kalau Habib mau dia maksiat, mau dia zina, mau dia mabuk, tetap masuk surga. Makanya saya tanya, siapa Habibnya? Hah? Di mana? Kapan dia ngomong? Kalau memang ada Habib yang ngomong begitu, saya yang bantai dia di depan Romai Rama, saudara. Makanya Romai Rama jangan asal fitnah. Jaga kau punya mulut, jaga kau punya batuk. Kami para habaib, kami para ba'alawi tidak pernah diajarkan seperti itu, saudara-saudara. Walaupun nasab kami mulia, walaupun kami anak cucu Nabi, tapi kalau berbuat dosa, kalau berbuat maksiat, tetap tempatkan neraka. Awas, jangan. Udah tua bau tanah pakai main fitnah lagi. Tuh kan, dia menghina udah tua bau tanah sampai memfitnah lagi. Itu loh Bahar, muridnya itu ngomong bahwasanya satu turunan Balawi atau misalkan satu Habib yang buruk kelakuannya gitu, yang suka bahkan sampai bilang suka melakukan itulah minum dan lain-lain gitu ya, itu lebih mulia daripada 70 ulama gitu, ulama yang bahkan ulama yang mungkin atau kiai yang ilmunya tinggi, itu muridnya nggak diseret tuh sampai sekarang, didiemin aja, bahkan ya mungkin menjadi murid kebanggaannya karena mungkin ya apa ya, mungkin ada uang di sana gitu ya teman-teman, karena murid itu bisa berceramah dan mungkin menghasilkan uang dan mungkin setor ke Bahar itu loh. Jadi ya mana buktinya dia nyeret terus dia bilang bahwasanya walaupun nasab mereka mulia, nasab siapa yang mulia? Buktikan kalau nasab mereka mulia, itu nasab mereka apa gitu, nasab dari mana? Ada udah yang dites ya, upload grupnya G. Oke, teman-teman bisa cek semua di ya apa ya, kalau misalkan teman-teman ke dunia medis gitu atau misalkan teman-teman bahkan di family tree gitu deh. Nah, itu kan jelas G itu dari mana? Ya, salah satunya itu dari Kaukasus. Nggak ada apa ya? Maksudnya yang dari Arab itu nggak ada asal usulnya gitu, yang G gitu. Tuh jelas. Terus ini saya nggak ngomongin Trump, ini ngerosting aja. Kiai Imat atau terus yang lain gitu yang ngomongin tentang apa ya, tentang nasab Balawi ini, mereka itu selalu dicaci maki, selalu dihina-hina, bahkan ada yang menyamakan dengan Dajjal gitu ya. Jadi mereka tuh selalu menghina, balasannya menghina gitu. Kalau mereka memang benar itu keturunan Rasulullah, mereka ya seyogianya berikanlah catatan yang benar gitu, berikanlah apa ya, bukti-bukti yang valid gitu. Karena kan mereka bilang, mereka sendiri bahwasanya mereka yang paling rapi catatannya, tapi catatannya mentok di Robitul Alawiyah, nggak nyambung ke sana, nggak nyambung ke Basra, ke Irak, ke Madinah gitu, nggak nyambung masalahnya. Nah, terus dari mana gitu nasab Rasulullah ini, dari mana, mulianya dari mana? Ya semua orang bisa dianggap mulia kalau itu baik, tapi ya kalau misalkan kayak Bahar bin Smith itu, mulianya dari mana? Orang dia cuma menghina-hina. Misalkan kayak Romai Rama tadi disebut udah bau tanah, itu kan penghinaan teman-teman. Semua orang akan mati pada akhirnya, mau yang muda, mau yang udah tua, mau yang kaya, yang miskin, mau dia itu Islam, mau dia bukan Islam, mau dia Syiah, Sunni, semuanya akan mati, semuanya meninggalkan ya masa lalu gitu ya, semuanya akan kembali ke tanah. Tapi memang gitu kelakuan Bahar. Jadi apa ya, saya cuma ingin menjelaskan bahasanya mereka itu cuma balasan kepada orang yang apa ya, men-challenge nasab mereka itu dengan hinaan, nggak bisa membuktikan buat apa. Salah satu contoh misalkan ya, ada seorang Balawi perempuan itu mengatakan bahasanya dia itu bisa mencari data ke Prancis katanya, tapi karena dia perempuan susah. Lah yang lain ngapain gitu, laki-laki. Bahar itu kan punya mobil Rolls Royce katanya, atau apalah yang mewah-mewah kayak gitu. Teman-teman cek sendiri, saya nggak tahu mobilnya apa aja, tapi katanya mobil mewah itu jual satu buat nyari itu kan bisa gitu teman. Nyampe ke Irak gitu, orang-orang udah pada kemana-mana gitu, udah bisa nyari nasabnya kemana-mana. Bahkan kalau misalnya kita lihat dari Sidogiri udah mencari, nggak pamer-pamer harta, mereka udah mencari sampai ke Irak sana. Tapi nggak mamer-mamerin karena mereka nggak jualan nasab. Nah yang ini ngaku keturunan Rasulullah, tapi kayak gitu balasan omongan kepada orang yang
men-challenge mereka tentang nasab mereka gitu. Sementara mereka nggak bisa membuktikan, ya mereka cuma bisanya marah-marah. Bayangin aja, saya ngasih tahu teman-teman yang sekarang masih menghamba kepada mereka, kalian itu bukan hamba mereka. Rasulullah tidak pernah mengajarkan orang lain untuk menghamba kepada seseorang. Rasulullah sudah jelas dengan contoh yang paling dekat, dengan para sahabat, ini memanggilnya sahabat, bukan kibin gitu ya. Makanya teman-teman sadarlah, perilaku seperti itu hanya berlaku pada orang-orang ya Yahudi palsu gitu ya. Orang Yahudi asli yang keturunan Bani Israel itu yang soleh-soleh nggak pernah kayak gitu ya. Yang kayak gitu itu kelakuan Yahudi palsu. Artinya orang-orang yang dulu dalam tanda kutip ya, orang-orang yang dulu pengikut Yahudi, tapi mereka cuma pengikut dan bukan berdarah Yahudi asli. Mereka yang mengaku-ngaku punya darah Yahudi itu perilakunya sama. Contohnya misalkan seperti sekarang ya, negara yang serewel itu mereka mengaku-ngaku sebagai orang Yahudi, mereka bukan Yahudi, mereka Askenazi teman-teman. Ya itu kelakuannya kayak gitu, persis. Walaupun sekarang banyak yang mulai sadar gitu ya teman-teman. Ada lagi video teman-teman, ini ya saya cukup jengkel dengan video ini sebenarnya. Ya kita lihat teman-teman videonya. Kalau ada orang kan Wahabi nih, Wahabi bangsat nih, Wahabi takfiri, mereka kan nggak percaya kalau doa itu nyampe, iya kan? Jadi ada salah satu Wahabi ngomong ke saya, Beb, mana mungkin doa orang yang hidup itu mana mungkin doa orang yang hidup itu nyampe ke orang yang sudah mati, Beb. Saya bilang, bapak kamu masih ada? Bapak saya udah almarhum, meninggal. Oh, sebentar ya, anak ambil siwak, anak merokok, soal anak kumur-kumur. Ya Allah ya Rabb, siksalah bapak dia dalam kubur, azablah bapak dia dalam kubur, sempitkan kuburnya, bakar dia dalam kubur. Beb, Habib kau doanya begitu, Beb? Habib kau doain buruk buat bapak saya dalam kubur? Ah, itu ente percaya? Itu kau percaya? Kalau doa buruk saja nyampe kau percaya, apalagi doa baik, goblok. Oh iya, Beb. Goblok katanya. Itu loh katanya cucu Nabi, cucu Rasulullah, zuriat Rasulullah. Kan go pokoknya gitu ya teman-teman. Terus yang ditanya itu Wahabi itu siapa gitu. Saya nggak membela Wahabi ya, karena ada orang yang lebih Wahabi daripada Wahabi, itu siapa yang namanya TIJ gitu ya, lebih daripada Wahabi. Tapi yang dimaksud Wahabi itu siapa sebenarnya? Terus teman dia yang Wahabi siapa gitu? Kan kerjanya dihina-hina. Terus yang Wahabi siapa? Mana ada orang yang mau berteman dengan orang yang selalu menghina-hina? Itu ngarang cerita tuh bagaimana gitu ya. Saya nggak ngomongin soal doanya ya. Doa itu urusan ya masing-masing pribadi lah, terserah lah. Yang meyakini masing-masing mau nyampe atau enggak terserah. Tapi yang jelas kalau kita sebagai umat Islam ya doa anak soleh ya pasti ya nyampe kepada orang tuanya gitu. Itu doa anak soleh ya teman-teman. Nah tapi berbeda lagi ini kasusnya. Ini bukan soal doanya, ini soal kita merosting perilakunya ya. Bayangkan Rasulullah itu ketika ada sekelompok orang, itu sekelompok manusia atau sekelompok masyarakat di sana, itu ketika Rasulullah berdakwah, ini saya kasih gambaran yang simpel aja ya teman-teman. Datang sana Rasulullah dihina, dilemparin batu, diludahin gitu ya. Terus ketika Rasulullah pergi itu di atas gunung gitu ya, bukan atas bukit lah, di atas bukit itu malaikat pernah menawarkan, bagaimana kalau misalkan gunung ini saya lemparkan kepada mereka biar mereka merasakan azabnya itu. Rasulullah menjawab tidak, karena mungkin nanti akan ada anak cucunya yang masuk Islam. Bayangin aja, yang kayak gitu aja gak bisa dicontoh sama mereka. Kalau misalkan simpel ya, kalau misalkan emang bener gitu ya, emang bener misalkan ada orang seperti itu, ya didoakannya yang baik gitu ya. Kok sampai dihina-hina gitu? Kan itu kayak kelihatan bohongnya gitu. Terus orang kayak gitu mengaku cucu Rasulullah, kan nggak benar itu jauh gitu. Jauh panggang daripada arang gitu ya, jelas lah. Kita merosting itu karena apa ya? Karena orang seperti itu kok dijadikan contoh. Kalau cuma sekedar marah-marah ya, banyak tuh yang bisa marah-marah. Bahkan ormas-ormas itu yang loreng-loreng kayak gitu, itu kalau
apa ya, kalau ceramah atau apa di depan para pengikutnya, ya bisa marah-marah keras kayak gitu, banyak. Saya pun bisa, tapi saya nggak menggunakan itu untuk kepentingan pribadi ya. Nanti kalau ada kepentingan untuk marah, maksudnya marah dalam untuk mencari kebaikan, nggak ada masalah. Tapi ini untuk menghina. Mana ada orang yang kerjanya dihina-hina berteman dengan dia yang nggak mau, ngapain juga. Lagi pula kalau misalkan mereka, contoh ya, saya nggak ngebandingin apa ya orang ilmu perorangnya. Ya contoh aja, kalau misalkan memang benar itu, misalkan saya menghormati setiap ustadz ya, apapun pemikirannya saya hormati karena itu keberagaman dalam Islam. Walaupun saya nggak mengikuti secara keseluruhan, tapi apa yang diajarkan baik ya saya terima, tapi bukan berarti saya melakukannya gitu ya teman-teman. Jadi ya kalau misalkan ada ustadz salafi gitu ya, adu argumen dengan Bahar, kemungkinan besar Bahar itu nggak ngerti apa-apa gitu. Paling diketawakan sama umat. Coba aja teman-teman undang, kalau berani misalkan debat dengan ustadz apa namanya, siapa ya, Khalid Basalamah yang terkenal, berani nggak akan berani, pasti itu nggak akan berani, pasti itulah, saya bisa katakan pasti berdebat dengan masalah agama ya nggak akan berani, ya cuma bisa menghina itu ya teman-teman. Ini kalau kita merosting para bukan Habib ya, Habib ya, itu saya nggak akan pernah ngomongin agama karena nggak ada unsur apa namanya, nggak ada agama-agamanya. Ini semuanya tentang kejelekan-kejelekan. Jadi ya kita roasting kejelekannya. Ini ya apa ya, bukan ghibah. Kita memperingatkan kepada orang bahwasanya mereka itu bukan keturunan Rasulullah. Nggak mungkin keturunan Rasulullah itu mencontoh perilaku yang bukan dari Rasulullah. Itu bukan contoh dari Rasulullah, jelas. Mereka cuma pingin tenar, pingin dianggap misalkan ngambil peran masing-masing. Yang ini pingin keras gitu biar lebih terkenal, yang ini suka ke makam-makam, yang ini ya mereka cuma ngambil peran kayak gitu biar terkenal aja teman-teman. Itu ya teman-teman, nanti kita roasting lagi. Ini saya ngebahas ini mulai dari pertama, karena ini bulan puasa, saya akan merosting aja sebagai lucu-lucuan, dan saya tag ini malam hari ya biar nggak ada rasa apa gitu pada saat saya berpuasa. Sampai sini teman-teman, jangan lupa like, share, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.